Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Winata menjumpai Anda ya. Dan kali ini dalam Bali Post Talk, apa yang kita bahas kali ini berkaitan dengan program-program dari BKKBN. Kenapa kita mengangkat ini? Karena kita berkaitan dengan masa pandemi ini. Bagaimana mungkin kita akan ingin mengetahui berapa jumlah kehamilan ketika masa pandemi, kan ini di lockdown lah, katakan dalam tanda kutip. Orang bekerja di rumah, lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Apakah ini berdampak pada jumlah kehamilan di Bali atau seperti apa? Dan bagaimana program-program BKKBN selama masa pandemi COVID ini? Kita akan mewawancarai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Bapak Agus Proklamasi. Kita sapa dulu. Halo Pak Agus. Halo, selamat sore. Iya, gimana kabarnya Pak Agus? Astunggara, alhamdulillah. Ya. Tetap semangat sehat, ya. Semangat selalu always. Selalu always. Dan selama masa pandemi ini, bagaimana program BKKBN Provinsi Bali, Pak Agus? Tetap berjalan atau ada kendala-kendala mungkin di lapangan, Pak, yang dihadapi? Makasih. Program Bangga Kencana BKKBN tentunya tetap harus kita lakukan. Karena tiada hari tanpa tidak ada penggerakan. Karena program kita ini berkaitan dengan bagaimana kualitas keluarga, terutama dalam rangka pengembangan kehidupan berkeluarga, tentunya di Provinsi Bali. Dari hal itu bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya kita mengalami permasalahan dalam, biasanya BKKBN itu dalam suatu kegiatan, sudah dikenal kegiatan yang mengumpulkan orang. Tentunya di lapangan dengan para kader, dengan para petugas penyuluh KB, kemudian para provider, kita selalu kumpulkan mereka untuk kita berikan pengetahuan, pemahaman tentang program. Sehingga dengan adanya pandemi COVID, kita melakukan langkah-langkah sebagaimana tim Satgas Pencegahan COVID, kita lakukan protokoler kesehatan. Tentunya itu, sehingga tidak begitu leluasa di dalam memberikan KIE ya, bagi para keluarga-keluarga pasangan usia subur, sehingga perlu semacam langkah-langkah. Tentunya sebagaimana kita semua melalui media-media yang ada. Saya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN di Provinsi Bali menginstruksikan kepada seluruh petugas lapangan KB yang ada, yang kurang lebih sekitar 500 orang, itu menggunakan sarana HP atau Android, bisa berkomunikasi dengan kelompok, dibentuk satu petugas mempunyai satu kelompok sebanyak 20 orang. Kemudian sesuai dengan wilayah yang dia ditunjuk, dia selalu menggunakan media WhatsApp, kemudian juga melalui media itu ada 20 orang sebanyak wilayah yang ada di daerah tersebut. Komunikasi, kemudian menanyakan kebutuhan keluarganya, kemudian tidak hanya masalah alat kontrasepsi yang digunakan, tapi juga kita berikan bantuan sembako yang ada semampu yang kami punya untuk mendorong para aseptor-aseptor tersebut, sehingga para aseptor mempunyai merasa saya dipedulikan oleh para petugas lapangan KB yang ada di lapangan. Meskipun tidak banyak, mungkin ya diberikan minyak 1,5 liter, 2 liter, itu kan cukup membakar pada saat hari-hari COVID pandemi. Maka semua kegiatan kita tetap kita lakukan. Tetap dilakukan, Pak ya? Karena kalau sampai terlambat, ya, masih ingat kan? PILKB sama pilkada? PILKB sama apa bedanya gitu, Pak? Kalau PILKB tidak diminum, jadi. Tapi kalau pilkada setelah jadi lupa. Nah, itulah saya nggak ini bukan masalah pilkadanya, tetapi jok fun ini selalu. Jadi teman-teman saya suruh untuk bisa mengawasi, memonitor para pasangan usia subur agar tidak terlambat untuk periksa, tidak terlambat untuk masa waktunya ganti cara, tidak terlambat pada masa pemeriksaan. Sudah kapan kadaluarsanya penggunaan alat kontrasepsi?
Jadi tetap program-program tetap berjalan. Tetap. Yang sudah direncanakan. Tapi ya mungkin ada fokus-fokus program yang kemudian karena ini tentu masa pandemi ini kan masa yang cukup ya katakanlah berbeda ya. Ada yang mengatakan abnormal, ada yang bilang force majeure. Nah, ada program-program yang difokuskan betul-betul oleh BKKM Provinsi Bali untuk menghadapi atau mengatasi kendala dampak-dampak yang mungkin akan memang dari pandemi. Ada fokusnya Pak ya yang fokus. Nah, kita tahu ada bulan-bulan baik ya. Kita kalau di Bali kan ada bulan baik. Ya, orang pasangan yang tadinya sendirian kemudian berpasangan menikah. ya. Tujuannya satu, untuk turunan. Kalau itu kondisi normal. Tetapi dengan adanya pandemi COVID, tentunya kita mengajak tunda dulu rencana kehamilan. Ya, ini bagi para pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Tunda dulu, biasanya kan bulan madu. Tunda dululah sampai masa pandemi ini berakhir. Kalau bisa tahun madu. Tahun ya, jangan bulan madu. Kalau bulan madu kan sebulan 2 bulan. Kalau tahun madu bisa setahun. Nah, tahun madu dulu. Gitu tahun madu dulu. Jadi madu terus. Nah, ini salah satu. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Itu ada program khusus yang kita juga sering dengar tentang penundaan kehamilan di masa pandemi. Iya, jadi program nasional juga sebenarnya Pak ya? Secara umum seluruh Indonesia dengan kepemimpinan Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Pusat, menginstruksikan, karena beliau juga seorang obgyn, ya, spesialis obgyn, mengetahui apa dan bagaimana. Salah satunya tunda dulu kehamilan. Karena apa? Di masa pandemi ini kita ketahui orang-orang dari para provider kesehatan itu sibuk dengan menangani masalah pencegahan COVID. Jadi provider kesehatan itu adalah bidan, dokter, gitu ya, perawat dan lain sebagainya itu fokus kepada masalah pencegahan COVID. Kemudian yang sudah COVID itu semuanya fokus. Coba kalau nanti ditambahi adanya kelahiran, persalinan yang begitu banyak. Bayangkan jumlah kehamilan yang ada di Bali rata-rata itu 17 ribuan. Per bulan ya? Per bulan. Coba kalau kan bulannya ini nanti kan 9 bulan. Makanya setiap bulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan sekian. Rata-rata 16 17 lah. Misalkan pada saat kita mengalami lockdown kan di awal itu kan bulan April atau Mei. Nah, kemudian WFH begitu banyak. Anak sekolah dari rumah. Terjadi pemutusan kerja. Bapaknya tinggal di rumah. Ibunya ada di rumah. Hiburan sudah habis. Hiburan orang dewasa apalagi. Nah, ini kan nggak direncanakan karena situasi. Nah, hal inilah yang perlu, makanya saya bilang tunda kehamilan yang tidak direncanakan. Beda. Kalau yang tadi kita bahas pasangan usia subur yang baru menikah, kepingin punya keturunan, silahkan. Tapi tetap tunda dulu. Kenapa saya bisa bilang tunda? Karena dalam masa persalinan nanti setelah 8 bulan, kalau kita bulan April, mungkin persalinan dia ada di bulan Oktober, November, Desember. Kita belum tahu COVID sampai kapan. Akan berakhirnya. Ya, akan berakhirnya. Tetapi dengan sekarang ini sudah mulai semua daerah itu merah. Betul, Bali juga. Jadi 9 kabupaten kota itu sekarang zonanya merah. Kemudian terjadi, saya mendapat info yang jumlah Bali sekarang meningkat. Betul, yang positif ya. Positif, kemudian dilakukan tindakan bagi para yang positif COVID. Semua tim medis menangani itu. Kemudian ada persalinan bareng-bareng yang kita istilahkan baby boom. Baby boom. Mana si dokter bidan sibuk ngurusi COVID, mana yang ngurusi persalinan. Persalinan pun tidak semua dokter bidan mau secara langsung. Kenapa? Perlu di rapid, di PCR atau di swab. Karena persalinan itu, mohon maaf, melalui rahim seorang ibu. Kemudian orang bersalin juga akan berteriak. Ini perlu kita sampaikan. Sehingga para bidan dokter yang akan melakukan persalinan menggunakan APD level 3. Karena agar tidak terjadi tertular COVID. Karena kita nggak tahu si bayi dari dalam rahim apakah ibunya ini positif, kemudian keluar
baru si anak juga kena, tapi pada saat di kandungan belum terjadi. Tapi kalau pas Tapi ibu kena ibunya COVID, positif, ya. anaknya belum tentu. Tetapi kalau sudah keluar, karena ibunya mengalami persalinan yang begitu berat, akan terjadi droplet itu bisa ke anak. Nah, inilah yang ya. makanya BKKBN tidak hanya melarang, tapi memberikan inilah akibatnya. Para tim medis, mana yang ngurusi COVID, mana yang ngurusi persalinan, bareng-bareng. Ya inilah yang agar... Jadi itu yang mendasari kenapa ada anjuran katakanlah ditunda ya kehamilan di masa pandemi. Bukan melanggar hak asasi manusia, tapi kita untuk melindungi juga Pak ya. Melindungi keselamatan kita bersama gitu ya. Terjadinya kematian ibu melahirkan. Bayi yang dilahirkan meninggal. Kemudian para medisnya juga mengalami tertular COVID. Kita nggak tahu di mana itu COVID-nya. Tapi persoalan mungkin begini Pak Agus, karena kan masyarakat kita bagaimana caranya menunda kehamilan itu, misalnya apakah menggunakan alat kontrasepsi dan segala macam. Nah, bagaimana? Ini mungkin juga pada para pemirsa mungkin bisa disampaikan bagaimana caranya. Oke, kita sepakat kehamilan ditunda selama pandemi, tapi bagaimana caranya? Mungkin Pak Agus bisa memberikan kita gambaran. Makasih Mas Utan. Jadi gini, karena para provider ya, saya kembali kepada provider, para bidan maupun dokter, tidak akan melakukan tindakan-tindakan medis. Makanya, contohnya alat metode kontrasepsi jangka panjang semuanya menggunakan sarana medis. Contohnya IUD, pemasangan IUD, implan, kemudian sterilisasi. Nah, makanya alternatif yang terbaik, mau datang ke vaskes harus janji dulu, appointment dengan bidan dengan dokternya. Kemudian tidak boleh bergerombol. Kita tahu kalau di daerah-daerah di desa pedesaan, kalau sudah datang mau ke vaskes, mesti ngajak teman. Betul. Ayo kita bareng-bareng kontrol. Udah. Nah, prosedurnya kan setelah dilakukan tindakan kontrol, maka segera pulang. Nggak boleh lagi ngobrol-ngobrol menunggu di ruang ruang tunggu vaskes, puskesmas. Makanya saya sebagai kepala perwakilan BKKBN menginstruksikan kepada para petugas kami yang ada di lapangan, gunakan alat kontrasepsi yang sederhana, tidak melakukan tindakan medis, tentunya pil, kan langsung diminum. Ya, bisa diminum. Kondom bagi bapak. Sudah, ini aja dua yang paling murah itu Pak. Itu paling murah, kemudian tidak perlu janji dengan para bidan, tidak perlu janji dengan dokter, tidak perlu pergi ke vaskes, bisa setiap hari dilakukan. Nah, inilah yang paling mudah alat kontrasepsi di masa pandemi. Ini hanya untuk antara, bagi misalkan orang yang pasang IUD. Bulan-bulan ini sudah harus dilakukan pelepasan, karena masa kadaluarsanya alat kontrasepsi IUD itu 3 tahun. Ketepatan bulan ini dia harus, karena ada catatan, dia harus ganti. Tapi dokter bidan nggak mau melakukan. Menggunakan alat kontrasepsi yang sederhana. Ya kalau bapaknya pakai kondom, kalau enggak ibunya pakai pil. Karena alat yang sudah tertanam di tubuh si ibu itu sudah nggak efektif, nggak efisien. Karena sudah masa kerjanya, masa kadaluarsanya sudah jalan. Makanya agar tidak terjadi kehamilan, gunakan alat kontrasepsi yang sederhana. Nah ini, jadi itu saran yang paling yang bisa kita sampaikan mereka. Baik, oke. Karena waktu Pak Agus, mungkin sebagai di bagian akhir ini yang ingin Pak Agus sampaikan mungkin kepada masyarakat, pemerintah mungkin juga ya, terkait dengan bagaimana kita sepakat ini dalam masa pandemi COVID ini, karena pandemi kita belum tahu kapan akan berakhirnya gitu ya. Benar. Kehamilan itu perlu ditunda dulu. Nah, ini pertanyaan lagi mungkin Pak Agus mungkin bisa sampaikan kepada masyarakat. Ya tentunya. Pesannya. Saya sebagai kepala perwakilan BKKBN Provinsi Bali bersama seluruh jajaran dan teman-teman petugas kami yang ada di lapangan, tentunya dengan mitra, kita selalu menyampaikan agar tugas ini adalah tugas yang berkelanjutan. Maka saya menghimbau kepada masyarakat, apabila memang betul-betul merasa kehamilan yang tidak direncanakan itu, tolong ditunda dulu. Itu karena saya tidak ingin terjadi baby boom di akhir tahun, karena masalah pandemi ini kita tidak tahu kapan selesainya. Maka
baik itu kepada pasangan usia subur, ya tentunya suami istri yang baru, ya saya ucapkan selamat, karena memang itu kewajiban amanah untuk berkeluarga. Tetapi tunda dulu kalau ingin punya keturunan, kehamilan tidak rencanakan. Tapi kalau memang sudah menjadi tujuan, ya menggunakan protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Karena semua ini demi keselamatan, baik si Bapak Ibu calon yang pasangan usia subur yang baru, petugasnya juga aman, semuanya aman, maka kami selalu menyampaikan bahwa kita tidak bisa lagi melakukan langkah-langkah yang kayak biasanya. Dulu kan boleh, iya boleh, tapi sekarang masalahnya pandemi. Era normal pun sama, era yang baru juga sama. Tetap protokol harus kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Agus. Bagaimana kita memahami bersama ya, masa ini adalah masa abnormal, masa force majeure gitu ya. Jadi termasuk juga bagaimana pasangan-pasangan yang baru menikah menunda dulu kehamilannya karena ini demi keselamatan kita bersama. Bukan apa-apa, bukan melanggar hak asasi manusia ya, tapi ini nggak melanggar HAM, benar. Kebaikan kita bersama karena fasilitas kesehatan yang juga sudah mulai. Dan itu mudah caranya menunda kehamilan itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Agus, dan demikian Bali Post Talk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan ada inspirasi, motivasi yang bisa diambil dari Bali Post Talk kali ini. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Suksma.